Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan para profesional muda yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian, pernahkah Anda merasakan prestasi sudah matang, tetapi audiens kurang antusias atau cepat kehilangan fokus? Atau mungkin Anda berpikir, mengapa presentasi saya terasa datar, padahal datanya sudah kuat dan lengkap? Kenyataannya, dalam dunia komunikasi modern, data yang kuat saja tidak cukup. Audiens tidak hanya ingin tahu apa yang kita sampaikan, tetapi juga ingin merasakan makna di baliknya. Disinilah storytelling memainkan peran penting. Melalui cerita, kita dapat menyampaikan informasi, tetapi juga membangun koneksi emosional yang membuat pesan kita lebih mudah diingat dan dipahami. Hari ini kita akan membahas bagaimana teknik storytelling dapat mengubah presentasi yang biasa menjadi luar biasa, yaitu sebuah presentasi yang menginformasikan tetapi juga menginspirasi. Hadirin sekalian, dalam dunia komunikasi modern, data yang kuat saja tidak cukup. Audiens tidak hanya ingin tahu apa yang kita sampaikan, tetapi juga ingin merasakan makna di baliknya. Disinilah storytelling memainkan peran penting. Melalui cerita kita hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun koneksi emosional yang membuat pesan lebih mudah diingat dan dipahami. Menurut penelitian dari Harvard Business School Online, kombinasi antara data, narasi, dan visualisasi mampu meningkatkan daya ingat serta penahanan audiens secara signifikan. Bahkan setelah presentasi selesai, 63% audiens mengingat cerita yang disampaikan pembaca, sedangkan hanya 5% yang mengingat data atau statistiknya. Artinya, cerita bukan sekedar tambahan, tetapi jembatan emosional antara presenter dan audiens. Mengapa hal ini terjadi? Karena otak manusia dirancang untuk memahami. Saat kita mendengar narasi yang mengandung tokoh, konflik, dan solusi, bagian otak memproses pengalaman dan emosi ikut aktif. Inilah sebabnya mengapa sebuah kisah bisa menempel di benak pendengaran jauh lebih dibandingkan sederet angka atau grafik. Lalu bagaimana langkah menerapkan teknik storytelling? Jadi, pertama kita harus memahami struktur dasar storytelling yang terdiri dari tahap awal, masalah, lalu solusi. Cara ini telah terbukti efektif oleh penelitian di Universitas Islam Riau yang menemukan bahwa penggunaan alur cerita membantu pembicara menyampaikan pesan secara sistematik dan menarik. Sebagai contoh, bayangkan ada seseorang sedang mempresentasikan topik tentang pentingnya inovasi di tempat kerja. Alih-alih langsung menunjukkan data survei mulailah dengan kisah sederhana. Misalnya, beberapa tahun ini seorang karyawan muda di perusahaan teknologi kecil menemukan ide sederhana yang mengubah cara kita menggunakan ponsel hingga hari ini. Kalimat pembuka seperti ini bukan hanya menarik perhatian, tetapi juga menciptakan rasa penasaran yang membuat audiens ingin mendengarkan lebih lanjut. Selanjutnya, menurut penelitian Yudi Daherman dan Fatmawati Mokhar pada tahun 2021, mahasiswa yang menggunakan teknik storytelling dalam public speaking
menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan interaksi yang lebih baik dengan audiens. Cerita membantu mereka menyusun alur bicara yang hidup dan penuh emosi, bukan sekedar menyampaikan data yang kering. Tak hanya dalam bentuk lisan, storytelling kini juga dapat dipadukan dengan teknologi. Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada tahun 2025 membuktikan bahwa ketika narasi kombinasi dengan media visual seperti video, animasi, dan gambar interaktif, proses penyampaian materi menjadi jauh lebih menarik dan mudah diingat. Ini berarti dalam konteks presentasi profesional, kita bisa memanfaatkan media digital untuk memperkuat daya tarik cerita kita yang disampaikan. Dengan demikian, storytelling bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengemas dan menyampaikannya. Sebuah presentasi yang kuat mengandung sinergitas antara visual, emosi, dan narasi. Ketika ketiganya berpadu, audiens tidak hanya memahami pesan kita secara logis, tetapi juga merasakan secara emosional. Hadirin sekalian, dunia komunikasi terus berkembang. Tetapi satu hal yang tetap abadi, yaitu manusia selalu menyukai cerita, dari dongeng masa kecil hingga kisah sukses para pemimpin besar. Cerita memiliki kekuatan untuk menyentuh hati dan menggerakkan pikiran. Jadi, mulailah sekarang, ubahlah cara Anda membuat presentasi. Jangan sekedar menampilkan data, tetapi kisahkan data itu. Jangan hanya menjelaskan konsep, tetapi hidupkan konsep itu melalui cerita. Biarkan audiens tidak hanya memahami, tetapi juga merasakan pesan Anda. Seperti kata pepatah komunikasi modern, fact tell, story sell. Karena pada akhirnya bukan seberapa banyak informasi yang Anda sampaikan yang kan Anda ingat, tetapi seberapa dalam mereka terhubung dengan cerita yang Anda bawakan. Demikianlah pidato saya ini tentang bagaimana kita dapat menerapkan teknik storytelling untuk membuat presentasi lebih menarik dan efektif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.